Kemudian tentang masalah jamaah, udah dari tentang wudhunya. Lalu ada lagi namanya syarat sahnya jadi makmum. Jadi makmum nih sekarang nih, bukan imam dulu, makmum. Imam tadi depan. Nah sekarang makmum sah punya imam, atau makmum sah, syarat sahnya menjadi makmum, berarti dia bermakmum kepada imam nih. Ya, karena kita banyakkan daripada makmum. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imami bihadasin au ghairihi. Makmum itu sah jadi makmum, Bang Rijal jadi makmum sah kalau Bang Rijal tidak mengetahui batalnya imam dalam sholatnya, baik dengan sebab hadas atau dengan yang lainnya. Kalau Bang Rijal tidak mengetahui, maka sah menjadi makmum. Paham gak ya? Paham gak? Ini gak banyak nih, habis ini selesai. Kalau banyak masih panjang banget. Jadi Bang Rijal jadi makmum, Bang Ucul jadi, walaupun keadaannya Bang Ucul lepas tentu. Misal Bang Rijal mah nggak tahu dalam keadaannya dan sholatnya diteruskan saja, sah menjadi makmum. Berarti kalau sah menjadi makmum, sah sholatnya. Imamnya nggak satu. Ya imam nggak sah, ya, tapi dia nggak ngaku. Ini adalah imamnya nggak ngaku. Atau bukan itu, dengan sebab dia ketiban apa dan lain-lain sebagainya. Yang penting makmum nggak tahu batalnya sholatnya imam. Wa alla ya'taqida batlanaha kamujtahidaini ikhtilafa fil qiblati wa ina'aini aw saubaini. Wa alla ya'taqida, dan si makmum tidak meyakini butlanaha batal imamnya batal, nggak meyakini. Jadi kalau tadi nggak tahu, kalau ini nggak meyakini berarti ada dua permasalahan. Jadi nggak meyakini berarti dia harus yakin, dan ini nggak meyakini batalnya imam. Kamu ditahida ini seperti dua ijtihad. Mana dua ijtihad itu? Ikhtilaf fil qiblati, tentang permasalahan kiblat. Contoh, ternyata kiblatnya ini mencong-mencong nih si makmum, tapi nggak meyakini walaupun ada yang pokoknya kiblat salah. Dia udah yakin aja, imam juga meyakini. Makmum nggak merasa nggak yakin, tapi makmum meyakini tentang masalah kiblat. Misalnya kiblat ternyata agak mencong dikit sono. Yang jelas ada keyakinan makmum tidak merasa batal imam, tetap dia sah menjadi au ina'ini, atau ternyata masalah dua wadah yang isinya tadi wudhu masalah air. Ternyata air yang najis sama yang suci, yang mana nih? Permasalahan itu maka di situ. Ketika makmum tidak meyakini batalnya imam, tetap yang namanya makmum sah bermakmum kepada imam tentang masalah dua air tadi. Dia pakai air najis apa air au saubaini, atau dua baju. Nah, dua baju itu bagaimana? Ya, begini permasalahannya saja. Dia merasa baju itu ada tintanya. Lihat baju si imam ada tinta atau ada noda. Ya pokoknya enggak, noda saja. Dan dia tidak meyakini kalau noda itu adalah bukan noda najis. Kalau merasa noda itu najis, si imam membawa najis sholatnya. Tapi dia nggak meyakini itu berarti tinta. Nah ini masalah keyakinan nih, namanya ijtihad di antara dua ijtihad. Jadi sebenarnya gampang. Kita punya keyakinan nggak? Keyakinan batal. Dalam fikih itu begitu. Kalau kita nggak punya keyakinan dalam fikih, maka berarti syak. Dan syak itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan kalau masih tergantung dalam syaknya. Contoh, saya ngerasa punya wudhu, enggak punya wudhu, enggak. Dan dia begitu terus, tapi dia berwudhu lagi, enggak sah wudhunya. Karena yang harus dia yakini adalah batal atau masih punya wudhu. Harus begitu. Kalau batal berarti dia
wudhu, maka wudhu ini sah. Kalau dia ternyata saya punya wudhu enggak, maka harus mengatakan antara batal harus punya wudhu. Kalau punya wudhu, namanya yang kedua tajdidul wudhu, menjadi sunnah daripada punya dia. Kalau wudhu enggak, terus buat apa dia wudhu? Maka menjadi terus, karena ada syak. Makanya enggak boleh. Keyakinan itu akan menggugurkan yang ragu. Itu makanya dalam fikih harus punya keyakinan. Nah, jadi seorang makmum yang pertama, makmum itu sah kalau dia tidak mengetahui imam batal sholatnya. Dan imam batal sholatnya dia nggak tahu. Tidak mengetahui imam batal sholat. Imam batal sholat terus saja. Imamnya nggak tahu, cuma dia terus saja. Atau yang kedua, dia tidak pernah meyakini di antara dua ijtihad, antara batal atau tidak, tapi dia tidak meyakini batalnya imam. Berarti dia yakin kalau imam menjadi sah dalam dua ijtihad.